Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin membuat tutorial pengelolaan website CMS Sekolahku Web ID, kita akan lanjutkan ke tutorial yang kedua. Kita langsung saja. Pertama, buka menu ataupun website yang telah kita buat, kemudian langsung login. Nah, kemarin kita membicarakan tentang blog, sekarang data induk. Data induk itu di dalamnya ada kebutuhan khusus, yaitu kebutuhan khusus yang di dalamnya diisikan untuk siswa. Kemudian ini silahkan bisa ditambahkan, diganti ataupun seperti apa, tambahkan seperti di pojok kanan atas. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan ini untuk pendidikan seluruh, baik staf, guru ataupun siswa nanti dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya ada menu akademik. Nah, menu akademik ini adalah menu yang dibuatkan untuk seluruh data-data, baik mulai dari data induk, data alumni, jurusan, kelas, mode transportasi yang digunakan, penghasilan bulanan orang tua, peserta didik, status peserta didik, tahun pelajaran, tempat tinggal. Nah, yang harus diperhatikan adalah tahun pelajaran ini yang paling pertama yang harus diisi, karena ketika nanti akan memulai tahun pelajaran ini kita tidak bisa membuat segala sesuatunya. Ini alumni, data alumni didapat dari mana? Bisa nanti diimport data di sini. Kemudian jurusan, silahkan masukkan jurusan-jurusannya yang ada di sekolah, kalaupun ada, tapi kalaupun tidak ada silahkan menyesuaikan. Kemudian ada kelas, mode transportasi, ini yang mungkin seharusnya bisa juga masuk ke data induk. Kemudian ada penghasilan bulanan orang tua, silahkan dirubah sesuaikan dengan Dapodik ataupun yang lainnya. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik ini diisi dari diinput sangat mudah dari import data. Kemudian ada status peserta didik. Ini silahkan boleh dirubah, aktif, hilang, dikeluarkan, ataupun lulus, mengundurkan diri, meninggal, mutasi, dan sebagainya. Kemudian ada tahun pelajaran yang tadi dan tempat tinggal. Itu untuk data induk. Selanjutnya ada grafik kelas. Ini untuk memperlihatkan saja grafik yang muncul. Kelas 10 agama berapa, 36, kelas 11 agama, kelas 12. Kemudian ada juga grafik status peserta didik. Ini status hanya 2, aktif dan tidak aktif. Kemudian tahun lulus, ini tahun lulus 2014, yang lulus ada 32, 2015, 2016 sampai 2017. Itu untuk grafik. Kemudian ada import data. Import data ini sangat mudah. Kita hanya membuat saja dan ikuti petunjuk singkat di atas. Silahkan buka aplikasi Microsoft Excel ataupun Library Office Call. Kemudian isikan urutannya. Yang paling di atas adalah NIS, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal masuk, tanggal keluar. Karena ini kita akan import untuk alumni, ya, nomor handphone kalau ada, alamat jalan kalau ada. Yang penting di paling atas diisikan seperti itu. Kemudian ini silahkan copy data yang sudah kita isi. Awas, hati-hati, jenis kelamin hanya diisi oleh L dan P ketika laki-laki dan perempuan. Kemudian tanggal masuk dan tanggal keluar diisi dengan format year 4 digit, contoh 2019, month 2 digit, kalau Juni berarti 06, kemudian day untuk tanggal, itu tanggal 17 dan sebagainya. Kita tinggal copy paste saja. Di sini akan muncul mudah. Nah, kita akan praktekkan sedikit untuk cara memasukkannya. Saya sudah punya data di Excel. Ini di atas sesuai dengan yang tadi diminta, NIS, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal masuk, tanggal keluar, nomor HP, alamat. Ini tinggal kopikan seperti ini saja. Nah, ketika ada data tanggalnya seperti ini dengan garis miring, kita harus rubah dulu karena tadi mau menyesuaikan format dengan cara klik kanan, format cell, masuk ke data, simple, pilih aja yang 2012 03 14. Itu setelah itu tinggal masukkan seperti ini.
kita tinggal masukkan seperti ini saja. Ini saya karena ini sudah pernah diinputkan, kita akan rubah dulu supaya ini sampai D saja namanya. Nah, kita copy, setelah copy masuk ke website itu kembali dan paste di sini. Setelah itu tinggal import saja. Mudah sekali, dia sudah langsung data alumni sudah tersimpan. Sama seperti para proses input import peserta didik pun sama seperti itu, dengan memperhatikan kolom-kolomnya itu. Kemudian untuk pengaturan, nah untuk sebelum mengimport data peserta didik, yang harus diperhatikan adalah rombongan belajar di sini. Rombongan belajar, kemudian wali kelasnya harus kita tentukan sebelum import data peserta didik. Kita tinggal buat di sini, buat tahun pelajaran tadi, kelas sudah dibuat, wali kelas kita tunjuk dari guru-gurunya siapa. Nah ini rombongan belajar yang sudah masuk. Semuanya mudah, tinggal copy paste saja dari kolom Excel yang ada. Tinggal masukkan. Itu kemudian setelah itu ada, setelah data akademik ada data GTK. Ini guru atau tenaga kependidikan diinput sama. Ini silahkan data induknya, jenis GTK-nya apa, tinggal tambah keahliannya, lembaga pengangkatnya siapa, kemudian pangkat dalam golongan. Ini sudah terisi otomatis dari sananya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja pekerjaan, status kepegawaian, sumber gaji, silakan dipilih. Untuk data induk tinggal menyesuaikan. Nah, import GTK sama seperti yang tadi dibuat melalui Excel dengan cara yang lebih mudah. Itu untuk menu data induk akademik GTK. Untuk selanjutnya kita nanti akan membahas di menu PPDB. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kesemuanya itu, yang paling pertama adalah isi terlebih dahulu tahun pelajaran. Selanjutnya setelah itu import data GTK yang telah kita buat melalui Excel tadi. Kemudian tunjuk wali kelas, itu ada di pengaturan. Kemudian masukkan rombongan belajar yang sudah kita import. Sebaiknya dalam mengimport rombongan belajar, silakan Bapak Ibu importnya cara per kelas. Setelah satu kelas diimport, kemudian masuk ke rombongan belajar dan kita masukkan ke ruang kelasnya masing-masing sesuai dengan setelah kita menunjuk wali kelas. Hari ini sekian dulu saja dari saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya di part 3 kita akan membahas pada menu selanjutnya di CMS web sekolahku.web.id ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.